Kalau umum sih ya cepet adalah. Sekali jalan? Oh, PP? Sekali jalan. Sekali jalan 100.000? 80, 70, 80 lah. Wacis, 87. 70, 80-an. 70, 80. Sekali jalan itu. PP 140 berarti. Maunya sih di rumah, ada duit banyak. Oh, kayak gitu. Gak tahu jalan. Gak tahu jalan sama sekali ya? Panas banget. Udah ganti bis pernah. Ganti bis. Kebablasan pernah, kadang ketiduran. Kalau tagak lu kalau ketiduran, gue balik lagi kalau nggak ada celah untuk balik, muter balik gitu. Jalan kaki bro, pernah gue. Anjir, jalan kaki lu. Dari kilo 1 berapa sih? Ada sekilo jalan, 1 kilometer ada. Ya udah gue jalan aja pelan-pelan gitu. Mundur lagi jadinya. Kampret. Oke bro, kali ini masih di open nggak? Open aja kali. Semua yang masuk di podcast gua cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Ini gua kedatangan bintang tamu spesial. Karena yang masuk di konten gua selalu spesial. Siapa dia? Tadadading. Halo lu. Halo. Halo Mbak, apa kabar? Wis. Lu masih penasaran siapa dia? Siapakah dia? Kenalin dong. Nama gua Kopet. Namanya Mbak Kopet. Itu nama asli? Asli ya. Wih. Artinya apa tuh Kopet? Ya, masing-masing artiin sendiri. Ini juga bingung namanya Kopet artinya. Dan gue juga sebenarnya bingung kasih nama gue tuh siapa sih ya artinya. Tapi kalian mesti tahu kalau nama kalian tuh pasti ada artinya. Oke, kali ini gue mau kita bahas apa enak ya? Selalu mau nanya apa? Nah, kayaknya gue mau bahas apa nih? Kayaknya lu pada penasaran ya kan sama sosok wanita cantik di samping gue ini nih, karena podcast gue jarang banget wanita cantik. Ada juga sih, semua yang masuk di podcast gue cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Gue menarik nih, gue mau bahas dia tentang aktivitasnya aja. Aktivitas lo apa sih Mbak Kopet? Gue kerja. Oke, kerja. Iya. Dan semua orang juga kerja. Kerja dan ibu rumah tangga. Kerja nih bro. Lo kerja di mana sih? Di Kerawang bro. Wih, Kerawang? Serius? Yoi, Karawang. Karawang. Lu tinggal di Bekasi aja. Ini kayak gue pernah denger puisi apa syair ya? Puisi ya? Antara Kerawang Bekasi. Nah, Karawang Bekasi bro. Karawang Bekasi jauh deket 5.000. Itu zaman dulu tuh Karawang Bekasi. Tapi seru-seru juga. Lu serius di Karawang kerjanya? Iya. Karawang. Rumah lu di Bekasi? Rumah gue Bekasi. Oh jauh juga tuh Karawang Bekasi. Jarak jauh ini, pejuang jarak jauh. Bisa disebut nih pejuang Karawang Bekasi bosku. Pejuang. Kalian yang aktivitas atau kerjanya di Karawang tapi tinggalnya di Bekasi, tulis di kolom komentar. Karena sama juga nih, pejuang Karawang Bekasi. Lu kenapa sih nyari kerjaan itu di Karawang? Ya rezekinya dapetnya di situ, gimana dong? Di situ ya. Ya, namanya kerja kita nggak bisa nolak ya. Kalau bisa nggak usah kerja dapat duit banyak ya. Maunya sih di rumah ada duit banyak. Oh kayak gitu. Terus kalau bisa lu pakai ini nih lampu ajaib tuh, gosok-gosok keluar jin ya. Gosok-gosok keluar jin. Itu seru juga tuh ya. Karawang Bekasi gila men. Karawang Bekasi itu berapa kilometer tuh Mbak? Lu nggak tahu ya? Tahu gua. Lu berapa jam dari Karawang Bekasi? Lu naik pribadi atau umum? Naik bis, naik umum. Naik bis. Acet. Berapa jam lo perjalanan? Normal tuh hari, enggak hari kerja rata-rata. Sejam lebih kan. 1 jam lebih. Naik bis 1 jam tergantung lebih. jalannya. Tergantung jalannya. Acrit, Karawang Bekasi jauh juga lo. PP itu ya. Iyalah PP, masa lo kerja balik di sana lo berhenti. Lu enggak kepikiran indekos atau enggak. Cari sewa rumah di sana? Lebih enak pulang. Enakan pulang ya karena home sweet home, guys. Apapun home sweet home itu paling keren. Lu kerja di Karawang Bekasi lu berapa tahun, men? Berapa tahun, Mbak? Kurang lebih 8 tahun adalah. Cuy, 8 tahun, bosku. 8 tahun. Lu 8 tahun lu. 8 tahun lu laju Karawang Bekasi. Yo, Suka nggak suka lu langsung semangat, men. Kalau gue mikir juga ya Karawang Bekasi. Pejuang receh. Pejuang receh. Justru dari receh itu lama-lama jadi bukit, ya kan? Amin, gitu kan?
Lu Karawang itu daerah pabrik ya kalau nggak salah ya. Kawasan ya. Kawasannya. Ada. Lu Karawang apa Cikarang sih? Karawang. Itu tempat makannya juga ada loh. Lo tau pepesnya, pepes. Nah. Oh, Karawang ya banyak juga kuliner-kuliner ya. Nah. Tapi makanan di sana gampang lah ya. Ya ada lah, gampang lah. Tapi terkenalnya ya pepes itu. Nah, gue tanya, lu kalau jalan pulang pergi kerja, lu ada temannya nggak sih yang dari Bekasi? Sendiri aja, bro. Sendiri ya? Tapi banyak juga lu Karawang Bekasi. Ada juga, banyak. Banyak ya? Gue gak kenal, maksudnya. Mungkin ada yang dari Tangerang ke Karawang nggak? Ada juga. Tapi biasanya yang jauh-jauh itu mereka kos. Oh, kos. Ya, lu tulis kolom komentar. Kalau cuma Jakarta, Karawang, Jakarta, Bekasi, ada yang PP. Ada PP. Nah, lu tulis kolom komentar yang tinggalnya lu di daerah Tangerang, terus lu cari rezekinya di Karawang, tulis kolom komentar ya. Kira-kira gimana sih rasanya? Karawang, Bekasi. Karawang tuh panas loh. Banget. Panas. Sama Bekasi panasan mana? Panasan Karawang ya? Karawang, karena kan kawasan pabrik. Oh iya, pabrik ya. Nah, itu gue bingung, kenapa pabrik itu selalu panas? Nggak ada pohon kali ya? Nah, itu dia. Gue juga bingung. Pohon minim lah, bukan nggak ada, tapi minim pohon. Karawang, Bekasi, Karawang. Oh gitu, silakan minum. Gue kalau sama cewek sebelah gue cantik nih, gue bingung mau nanya apa. Mbak Kopet, sekarang gue tanya lagi nih, gue mau nanya nih, mungkin pemirsa di rumah banyak yang pengen tahu juga. Lu kan di Karawang itu, lu udah 8 tahun, kurang lebih ya, 8 tahunan. Lu udah puterin daerah Karawang belum? Lu pernah nyasar nggak? Atau pertama kali lu ke Karawang gimana sih? Gini aja, kita review ya. Pertama kali dapat kerja, dipanggil dan diterima, kan senang tuh ya. Tapi begitu tahu, wih Karawang. Lu gimana pertama kalinya? Ada 2. Oh, Karawang ada 2? Timur, Karawang Barat. Oke, lu Karawang? Karawang Barat. Karawang Barat. Yang di ujungnya lagi berarti gua. Kalau timur lebih jauh? Duluan timur dulu baru barat. Anjir, berarti lu paling ujungnya? Karawang Barat. Itu. Timur, barat, utara ada lagi nggak? Nggak ada. Udah mentok ya? Abis Karawang tuh apa sih? Sumedang ya? Apa? Ngaco. Nggak tahu deh, Pak. Sekarang jauh lagi lah ya. Lu paling jauh tuh di Karawang Barat ya? Gua di barat. Gila, men. Nah itu gue mau tanya. Lu tuh pertama kali dapet diterima kerja Mbak Kopet. Wow, ya kan? gitu. Begitu ngeliat Karawang gimana tuh? Bener gitu. Gue pikir Karawang Timur atau yang deket-deket sini lah, deket-deket Bekasi ya. Lagi lah, ternyata ya gitu deh. Oke nih, gila, gue salut juga lo, men. Gue salut juga lo. Ini para pejuang Bekasi Karawang itu loh. Akhirnya lo pernah, ya mau nggak mau pasti diterima ya. Namanya itu kan kita nggak boleh nolak rezeki ya. Nggak boleh tolak apapun resikonya dan tantangannya ya. Nah, lu masih inget nggak hari pertama lu kerja? Lu dari rumah, dari Bekasi ke Karawang. Gue dulu telat mulu, bro. Telat mulu. Wah, iya. Ini bosnya nih, mudah-mudahan dimaklumi. Bekasi Karawang, bos. Gak tahu jalan. Gak tahu jalan sama sekali ya? Panas banget. Udah lengkap lah. Lu jadi kayak orang baru, tapi sebelumnya nggak pernah main di daerah Karawang ya? Sebelum lu kerja di situ? Gue berasa kayak orang mudik jadinya. Lu tiap hari mudik ya? Berarti lu kalau ngeliatin, iya, ngeliatin kilometer 57 ya? Tempat rest area itu kan ya? Kalau lu maju dikit ke sana tuh, gila, berarti dia tiap hari kalau lu mudik nih, lu ketemu sama dia nih, sama Mbak Kopet lu pasti ketemu nih kalau Karawang Bekasi ini. Oke, terus gimana? Lu pertama kali datang nyasar segala macem, dimarahin sama bos lu nggak? Alhamdulillah sih ngerti, karena rumah gue jauh. Gue udah bilang dari apa, rumah gue jauh. Kalau kita telat ya harap maklum. Oh, itu dia tuh tips and tripsnya tuh. Jadi kalau dapet yang jauh, ya beruntung aja bos gue baik. Oh, beruntung bos saya baik gitu kan. Masih ada untungnya guys. Karena lu Jawa bukan sih? Iya. Orang Jawa tuh, orang Jawa pasti gitu. Ada untungnya bos gue baik gitu. Tapi tiba-tiba besok ganti bos, pusing guys. Ayo, mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan. Ini juga nih, mungkin di podcast gue ini untuk apa ya namanya ya, perusahaan-perusahaan yang daerahnya Karawang, kalau yang apapun dimanapun, kalau yang Karawang karyawan rumahnya agak jauh dimaklumin lah ya, masalah waktu ya. Maklum lah ya, karena ya gimana pun juga ya jauh men. Tapi lama-lama biasa sih. Biasa karena belum tahu medannya kan. Ya, karena belum tahu, kita masih cari-cari tahu gitu ya. Celahnya belum tahu. Oke, Karawang itu jauh juga. Lama-lama kan. Tapi lu sebelum bisnya naik apa? Oh, naik bisnya apa ya? Jam-jamnya berapa yang
kira-kira gampang dapat bis, macetnya gitu, kita udah tahu lah. Ya, 8 tahun men. Nah, gue tanya, kan kalau kawasan industri kan ada itu loh Mbak, bis apa namanya? Bis karyawan ya, antar jemput? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena mungkin kebetulan karyawannya kan kebanyakan dicari yang daerah sana. Oh iya, dan lu nekatnya juga lu ambil dari sana, dari Bekasi ya. Gimana Jong? Pejuang receh, semoga menjadi bukit receh. Oke, jadi lu selama setahun lah itu lu suka masih apa ya, nyasar gitu ya? Kurang lebih tahun-tahun pertama lah ya. Karena belum tahu tadi bisnya, jam macetnya, turunnya di mana, ongkosnya berapa. Nah, kita bicara ongkos nih. Balik modal nggak sih lu kerja ongkos di sana? Lo gawat pertanyaan lo. Lo bener lo, Karawang Bekasi itu jauh lo. Kalau nggak balik modal, mudah-mudahan bos lo nonton, besok ditambahin nih. Ditambah jangan lupa bagi gue dikit lah. Lu balik modal nggak? Balik lah ya. Cukup lah ya. Karena udah disesuaikan nih gajinya. Karena jauh juga lo. Sekarang bicara ongkos nih. Lu sekali jalan, berapa sih ongkos? Naik umum? Kalau umum sih ya cepet adalah. Sekali jalan? PP? Sekali jalan. Sekali jalan 100.000? 80, 70, 80 lah. Wajis, 87. 70, 80-an. 70, 80. Sekali jalan itu. PP 140 berarti. Hai, Tuhan. Pokoknya yang bos-bos di Karawang, tambahin gajinya nih. Biar tambah banyak loh. Lu bayangin sehari 150.000. Itu kalau nggak dioper sama supir bisnya ya? Nggak kan dulu zamannya naik angkot itu kan apa kalau udah penumpangnya dikit dioper tuh. Gue pernah ngalamin itu. Udah pernah gue ngalamin. Diturunin tengah jalan. Mogok pernah? Ganti bis pernah. Kebablasan pernah karena ketiduran. Kalau tangga gue kalau ketiduran, gue balik lagi kalau nggak ada celah untuk disitu, muter balik gitu. Jalan kaki bro, pernah gue. Anjir, jalan kaki lu. Dari kilo 1 berapa sih? Ada sekilo jalan 1 kilometer ada. Ya udah gue jalan aja pelan-pelan gitu. Mundur lagi jadinya. Kampret. Karena itu di tol ya. Iya. Bukan di jalur biasa. Kalau jalur biasa lu bisa berhenti naik angkut baliknya ya. Wah gila lu ekstrim juga. Kalau ada celah bisa naik ojek mah enak. Tinggal stop ya bang. Mau nggak mau gue balik jalan kaki mundur lagi ke. Karena gue ketiduran dulu. Ya pasti lah tiduran. Kalau gue juga mungkin bablas tidur tuh sampai aja Cirebon. Jadi ya. Udah, segala pengalaman lah udah. Iya, udah ngalamin. Iyalah Karawang men, jauh macet pasti tiduran di bis kan, ya kan? Itu bis itu nggak ada yang langsung ke Karawang ya? Lu biasanya ada, tapi dia jarang. Terminal, nggak lewat tol. Oh, lewat jalur biasa. Dan itu pasti lama banget. Nah, lu kalau naik bis apa? Jurusan kemana yang biasanya? Nih tips nih buat yang kerja di Karawang, biar cepat. Sebenarnya banyak sih. Dan murah. Yang penting arah daerah luar kota aja, maksudnya mau arah Bandung, mau arah Garut, mau arah Tasik. Itu lo bisa naikin. Oh, itu juga. Ada juga omprengan. Lu juga biasa gitu mau dia, nggak harus pesan online ya? Enggak. Ada gitu. Juga omprengan. Gitu. Dari Bekasi? Bekasi Timur. Omprengan yang elf itu? Ya. Kaki lu nekuk banget dong kaki dong. Kan dia sesuai dengan bangkunya aja. Gila perjuangannya ya, mantep lu Karawang Bekasi lu. 150.000 PP bosku. Gila lu kalau yang masih dapat ongkos sehari cuma 50.000, putus guys. Pejuang Karawang Bekasi nih, Karawang Bekasi. Dinikmati aja bro. Nikmatin lah ya, habis gimana ya? Ya berharap aja perusahaan lu buka cabang di Jakarta ya. Dan lu ditempatin langsung di Jakarta dekat rumah. Kalau perlu di Bekasi ya, doanya Bekasi dekat rumah. Tapi gue lebih suka kerja di daerah Karawang. Ya daerah. Bukan karena Jakarta ya. Oh karena itu ya, lu bosan ya macet ya. Oh sana emang nggak terlalu macet. Jam-jam tertentu aja. Tapi lu satu jam itu satu jalur gue emang tol aja. Oh tol aja. Ya? Oh karena orang pada ke Jakarta, lu ke sono ya, arus balik ya. Gila lu Karawang Bekasi men. Oke seru juga nih. Terus lu punya cerita-cerita apa nggak sih? Lu pertama kali Karawang itu bahasanya apa sih mbak? Bahasa daerahnya itu bahasa Indonesia apa Sundaan? Ya Indonesia campur Sundaan. Sama Sunda. Nah lu pertama kali. Gue nggak ngerti bahasa Sunda. Enggak, lu kan pertama kali kerja nih, ketemu teman-teman baru di sana. Bahasanya apa? Ya, ngapak bahasa gitu. Bahasa Indonesia. Enggak Sundaan gitu. Mereka orang daerah sana atau sekitar situ. Tapi bahasa
Basic please sih bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Nah, gua tanya nih, reaksi teman-teman lu nih pertama kali lu masuk kerja tuh sebulan-bulan pertama, begitu ya kaget aja pada tahu rumah gua di mana. Rumah di mana? Bekasi itu. Loh, kos enggak PP mati. Gue juga bingung, kepala gue juga gue pusing ya, kalau nggak PP. Berarti lu selama lu kerja, awal-awal lu nggak pernah ikut itu dong? Arisan, bukber ya? Karena pulang paling jauh ya? Kalau buka puasa mah nggak pernah ikut ya? Nggak kesampean. Di jalan udah buka. Sampai tengah tol. Enggak, lu pernah nggak pulang kerja itu main sama teman-teman kantor? Ya ada. Kan lu jauh rumahnya? Enggak, ya sama kantor gua ya kadang. Ya itu dia, gua nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama, nah, itu dia. Jadi jam bisnya gua tahu jam sekian. Kalau gua udah dari jam segitu, gua nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Gua cuma ada waktu jam sekian karena masih ada bis lewat. Oh, tuh. Jadi teman-teman yang bakal. Mungkin kalaupun ada, gue nggak berani karena udah terlalu malam gitu kan. Iyalah ya, takutnya tadi dioper tengah jalan lagi kan, bisa nggak nyampe Bekasi. Nah nih teman-teman yang Mbak Kopet yang tahu nih ya, jadi kalau pulang kerja mau nongkrong agak lama nggak bisa, mohon maaf, karena ngejar bis bro. Jangan di jalan bro. Tua di jalan, oh itu di jalan nih. Iya loh, Karawang Bekasi tuh jauh banget. Oke. Terus gue tanya, kan lu bilang lu lebih senang kerja di daerah Karawang tadi. Apa sih yang menarik di daerah sana? Menurut lu paling menarik selain kerjaan? Jadi bikin lu tuh happy? Ya kulinernya paling apa ya? Ya itu tadi sih yang terkenal sih pepesnya. Pepes. Nah kita bicara makan. Di sana tuh range harga makan standar lah itu berapa sih? Standar lah ya 15. Bisa nasi sayur telur gitu? Ya 15-an lah standar. 15.000 standar ya? Nggak mahal sama. Ya? Oh sama Jakarta dan sekitarnya Bekasi ya? Jakarta mahal, gue nggak tahu. Ya Bekasi sama lah, kalau warteg itu kan nasi sayur telur aja kan 15.000, under 20.000 lah ya. Berarti masih standar ya? Standar. Oke, gila loh. Mungkin cuman ya, khas makanannya aja kali yang di sana kan lebih terkenalnya dengan pepes. Pepes. Oh iya, mereka karena Sundaan ya, pepesan lalap-lalapan gitu ya. Nah, gue tanya lagi nih Mbak Kopet nih. Di Karawang itu kalau kita makan bisa kasbon nggak sih? Ya nggak bisa. Lu kali kan, gua kasbon dulu nih gitu kan? Agak ada. Belum gajian nih. Ongkos gua mahal nih. Oh gila lu, jauh juga lu Karawang Bekasi ya. Nah, gue mau tanya lagi nih. Lu kan perjalanan tuh jauh suntuk. Lu kalau di bis ngapain sih selain tidur? Ya, untuk menghindari tidur. Kadang gua kenal siapa-siapa, jadi ya dengar musik. Dengar musik gitu ya. Tidur dengar musik. Gue tuh kalau tidur takut kebablasan juga. Nah, iya karena makanya gua nih pengalaman pernah kebablasan jadi kira-kira kilometer berapa gitu. Ah udah, jangan tidur. Oke. Ini buat tips-tipsnya nih kalian yang udah mendekati jangan tidur. Mendekati jangan tidur ya, lu dengerin musik atau nonton apa ya, drama Korea ya. Kayak gitu ya. Anjir lu Karawang Bekasi jauh juga lu Karawang Bekasi. Oke, naik bis tapi bisnya nyaman lah ya, AC. Bisa ada pilihan, ada lu mau naik AC, mau naik yang biasa, mau yang modelnya cepat, mau yang modelnya jalannya lelet. Ya lu tinggal pilih. Lu pernah naikin semuanya? Ya pernah juga sih. Karena gue pernah ngetem nunggu berjam-jam, ya nggak berjam-jam maksudnya. Bermenit-menit, setengah jam ya. Menit itu kagak jalan-jalan pernah gua. Karena waktu pertama kali ya, karena belum tahu ya bis mana yang cepet gitu ya. Gila lu berarti udah pernah cobain semua bis. Tapi kalau mau cepet ya harga juga beda. Iya pastilah harganya beda lah ya, bis AC warnanya. Kalau mau buru-buru biasanya lo cari bis yang cepet AC, harga juga lebih mahal, 30.000. Iya. Ini gue tanya nih. Yang biasa 17-an, 17 ribuan, 15 ribuan gitu. Gue tanya nih, lu pernah nggak sih pas mau kerja nih, lu bangun kesiangan, wajar dong. Lu bangun kesiangan, terus lu tetap kerja atau enggak? Ya kerja lah. Lu tetap kerja, lu lari buru-buru. Paling bilang, ya aku izin dulu lah. Izin saya terlambat, mohon maaf gitu ya. Tapi bisnya masih dapat? Kan kalau bis kan dia luar kota, selalu ada. Selalu ada ya? Setiap 1 jaman gitu ya, kalau pagi itu ya? Biasanya kalau tambah siang tuh agak jarang ya? Karena penumpangnya kan sedikit. Oke. Kalau pagi kan banyak orang pekerja datang, jadi cepat penuh. Nah kalau tambah siang kan pekerjanya udah pada pergi, jadi lo cuma ngetemnya nungguin orang-orang yang pada sampai penuh kota. Ya. Jadi supirnya malas kalau penumpangnya dikit, jadi nunggu lagi. Jadi kita bikin lama. Nah ini gue mau tanya nih yang seru nih. Lo kan kalau naik bis pagi-pagi itu ya, udah rapi-rapi berangkat kerja. Pernah nggak lo naik bis pagi-pagi mau berangkat kerja bareng orang mudik? Di mana dia bawa jinjingan, bawa pete, bawa ayam. Gitu-gitu juga kali, kayak gitu juga. Kayak zaman dulu itu kan gitu kan, bawa pete, ayam, segala macam ditaruh. Gua menjelang mau libur lebaran tuh
pernah masih harus masuk gitu kan. Harus masuk. Ya adalah anak-anak muda atau orang-orang tua pas mau mudik barengan mereka itu. Bawa gembolan gitu mau mudik. Ya udah dipahamin aja. Nah, kalau pulangnya juga gitu. Pulangnya gitu. Harus balik ya. Harus balik kan. Itu agak susah kadang-kadang nunggu bisnya karena apa? Di sana itu udah penuh. Oh iya, penuh. Para pemudik pulang kan. Begitu gue masuk, ya nyempil 1-2 orang mungkin bisa ya. Gitu kan, buset penuh banget. Banyak barang. Oh ini orang pengguna balik kan, harus balik. Ya udah. Tapi lu pernah di bis itu harus duduk semua atau ada yang berdiri? Duduk lah. Kalau berdiri capek. Nggak boleh. Tapi pernah ada yang berdiri. Boleh. Lu pernah berdiri nggak? Enggak pernah, karena jaraknya jauh. Iya, tapi lu nggak pernah berdiri. Naik. Oh gitu. Nextnya aja, next bisnya aja. Oh, gue pikir lu gila lu saking nekatnya udah malam kan. Tapi biasanya kalau berdiri 1-2 orang pasti ada aja sih. Tapi kalau kayak Mbak Kopet yang naik bis pasti langsung dikasih kursi nih sama orang ya kan. Silakan Mbak, silakan. Kalau masih ada pasti dia suruh naik. Kalau nggak ada yang kita sendiri, enggak. Oh, capek bro. Kalau Bekasi gila, gue juga belum pernah ya. Main lah. Gue ngebayangin bro, kalau Bekasi ini udah 1 jaman lebih, panas segala macem. Tuh pusing juga ya. Oke. Kira-kira gue mau tanya apa lagi ya? Lo apa yang bisa lo jelasin buat di Karawang? Apa? Pesen-pesen dong buat yang pejuang Bekasi Karawang. Tetap semangat aja, dinikmatin. Ya apa ya? Lu bayangin juga ya Karawang. Kalau kosan di sana mahal sebenarnya. Sama harganya, rate 1 jutaan gitu. Lebih murah kayaknya kalau daripada di Jakarta. Dengan menu yang fasilitas yang sama. Ya tetap lebih murah di Karawang. Karawang ya, beda-beda 200-an 300 ribu lah ya Jakarta ya. Lebih murah. Karena lu? Oh iya. Tapi relatif harganya macam-macam. Macam-macam ya. Banyak pilihan aja. Oke. Sebelum penutup podcast gue nih, lu pesan dan pesan lo buat pejuang Bekasi Karawang. Apa ya? Tips deh, lu nari bis yang ini gitu. Yang murah, meriah. Semangat aja untuk tetap pejuang di Bekasi Karawang. Kalau misalkan lo mau cepet capek ya lo harus lebih pagi. Ya. Kesiangan ya resiko lah. Pasti datangnya juga biasanya ngetemnya lama gitu. Pokoknya intinya tetap semangat bos. Namanya kita pejuang receh untuk mencapai bukit receh. Oke, Mbak Kopet, thank you banget termasuk di podcast gua. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya untuk para pejuang Bekasi Karawang yang berjuang demi keluarga. Tetap semangat terus. Thank you bro. Kapan-kapan kita masuk podcast gue lagi. Thank you banget ya. Bekasi Karawang nih, pejuang Bekasi Karawang. Oke bosku, sampai sini dulu. Masih di oven nggak? Oven aja kali. Dadah.